Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Andi. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana, Fakultas Ilmu Komputer jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perkembangan aplikasi yang sebelumnya dibuat, yaitu kalkulator luas jajar genjang. Di mana perkembangan di sini mulai dari perkembangan UI-nya, fiturnya, sampai menggunakan SQLite. Untuk di video sebelumnya kan kita buat aplikasinya sampai seperti ini aja ya tampilannya. Begitu dibuka di run dan dibuka aplikasinya langsung ke menu seperti ini, tidak ada menu utamanya. Nah, di sini kita sudah membuat UI-nya, jadi ketika dibuka itu akan ke menu utama, jadi dia akan membuka ke sini dulu. Kira-kira seperti ini untuk UI-nya. Speed dulu sebentar. Nah, jadi di sini begitu aplikasi dijalankan, begitu aplikasi dibuka, dia akan menampilkan seperti ini. Di sini ada gambar kalkulator dengan diinputkan di linear layout pertama ini, mengambil di drawable sini. Jadi kita inputkan dulu gambarnya. Contohnya seperti ini, misalnya ini misalnya yang gambar ini kita copy aja, Ctrl C. Habis itu kita ke drawable, klik drawable-nya, lalu di Ctrl V. Nah, dia akan minta destination directory, oke. Oke. Nah, dia akan muncul di sini. Seperti itu. Kita delete aja. Delete. Oke. Oke, kira-kira seperti itu untuk penginputan gambarnya. Jadi di desain di sini kita tinggal tambahin aja di sini image view, lalu untuk di gambarnya tinggal ditarik filenya seperti itu. Setelah itu di bawahnya juga terdapat image text view untuk tulisannya ini, kalkulator jajar genjang. Nah, di sini sudah jadi linear layout pertamanya. Linear layout seperti kira-kira seperti layer. Kalau di edit Photoshop tuh seperti layer. Jadi ini ibaratnya layer dasar, layer satunya, lalu ditimpa dengan layer 2. Nah, ini layer 2-nya terdapat text view pilih. Ini view pilih, lalu dikasih relative layout. Ini untuk apa? Ini untuk ngasih space. Jadi ada space kosong, ada jarak antara pilih dengan buttonnya. Gitu. Lalu ada button luas, di bawahnya tambahin relative layout lagi. Ada button keliling, relative layout lagi. Lalu ini ada text view untuk nama-nama anggota kelompok. Nah, kira-kira seperti itu. Dan untuk linear layout 2 sendiri kita pakai ini, pakai background dari XML gradasi ini. Jika kita buka, dia akan tampil seperti ini. Jadi kita narik seperti shape gitu. Kita tarik warnanya juga, kita tarik ke sini. Untuk di menu utama seperti itu. Nah, biasanya kan kalau kita ngeran di Android Studio, begitu di run dia akan menjalankan di main activity langsung ya kan. Nah, gimana caranya agar yang dijalankan menu utama .java? Nah, kita ke run sini, lalu kita ke edit configuration. Nah, di sini ada launch specific activity, pilih yang example jajar genjang menu utama, pilih yang menu utama. Habis itu, habis dari menu utamanya kita ke manifest. Di manifestnya, di yang menu utama ini tadinya false seperti main activity 2, kita ubah jadi true biar dia bisa kebuka ke run. Sebenarnya ini main activity bisa juga diganti false, tapi karena menu utama udah paling atas sudah true, dia akan menjalankan yang menu utama dulu. Kecuali menu utamanya nggak ada atau hilang, dia akan tetap menjalankan yang main activity gitu. Lalu selanjutnya lagi ya, untuk di button luas sendiri. Jadi begitu diklik button luas, dia akan ngedirect atau ngelink ke XML luas, ke
halaman luas. Nah, kemarin kan sudah kita buat halaman luasnya ya. Jadi nggak beda jauh untuk rumus-rumusnya atau codingannya. Paling untuk ini aja background belakangnya. Tadi kan udah dikasih tahu untuk input gambar ya, sama kayak gini kan. Nah, kurang lebih di sini juga sama, cuman dia nggak pakai yang image view, dia langsung Android background. Jadi di sini di apa? Di desainnya di bagian biru ini dia nggak ada image view kayak di menu utama ini. Kalau di menu utama ini karena dia diinput melalui image view, dia ada ininya. Kalau ini cuman narik backgroundnya. Nah, kekurangannya kalau dari sini ngatur shape-nya atau ngatur ukurannya dia lebih sulit karena kan dia cuman diinput gambarnya aja gitu. Dan ini juga berbeda dengan gambar aslinya. Dimana gambar aslinya seperti ini lebih ke kotak, jadi lebih lebar. Begitu di input dia menjadi agak menyempit. Nah, itu terjadi karena yang pertama penyesuaian memang, tapi misalnya menggunakan image view dia bisa diatur lagi ukurannya gitu. Di sini ada text view untuk menghitung luas, ada dikasih jarak dengan relative layout, kasih text view lagi, balas, kasih edit text untuk form isinya, untuk form isi, kasih jarak lagi, kasih text view lagi, kasih edit text lagi, jarak, lalu button hitung dan tampil. Nah, tampil ini untuk nanti untuk berhubungan dengan SQLite-nya seperti itu. Untuk di main activity 2 yang kelilingnya juga nggak beda jauh, cuman beda di penghitungannya saja. Lalu kita ke DB helper. Nah, untuk penggunaan SQLite di sini kita buat satu Java class DB helper, namanya bisa DB helper atau database helper. Pokoknya untuk mengidentifikasi kalau Java class itu untuk narik atau perintah-perintah query di dalamnya untuk membantu gitu. Nah, di dalamnya di sini ada terdapat import database cursor, lalu import dari database SQLite-nya. Sebelumnya download dulu SQLite-nya ya, instalasinya, lalu diinstal. Nanti dia akan seperti ini, ada kayak ini aja, kayak Oracle database. Dari install, lalu kita import, dikasih extend SQLite Open Helper, lalu dibikin public DB helper dengan super konteks data nilai DB. Ini nama database-nya, dan factory null dan version 1. Version 1-nya narik di di sini. Oh, di sini table nilai database helper public static string. Oh, kita nggak pakai public static string, lupa. Nah, ini tinggal tambahin aja versi 1 pokoknya. Susunannya di sini ada super konteks, lalu nama database-nya, lalu ini nol aja, diketik nol, nanti dia akan muncul sendiri vektornya. Versinya tinggal diketik 1 aja, itu nanti dia muncul sendiri. Lalu dibikin fungsi override. Di sini ada SQLite database DB dengan exec SQL atau query atau apa ya, perintah untuk di database untuk membuat table dengan table nilai. Lalu di dalamnya terdapat alas teks, tipe datanya teks.
miring teks, tinggi teks. Kenapa di sini semua satuin? Biar nanti di main activity-nya tinggal tarikin aja apa yang kita butuhin gitu. Setelah itu kita balik lagi ke DB helper. Tadi mana? Oh, ini udah create table ya. Lalu di sini ada drop table juga untuk menghapus dari table database-nya. Lalu ada insert user data, ini typo, harusnya insert dengan tipe boolean. Di insert alas miring dan tingginya. Code-nya seperti ini. Long result, table nilai, null content values. Jika result 1 maka return false, else return true. Lalu di sini untuk menampilkan data ya, nama fungsinya get data dengan perintah kursor. Kalau di database untuk milih data, menyatukan data. Nah di sini query-nya itu select tanda bintang untuk mengambil semua data yang ada di tabelnya from table nilai. Selection argumen null. Lalu di main activity-nya tinggal disesuaikan saja. Kemarin kita buat private itu ya, private buat importnya, buat import widgetnya. Ini tidak ditulis private seperti ini. Lalu diimport juga DB helpernya, biar antara DB helper dengan main activity Java saling connect. Setelah itu ditambah ini seperti kemarin, tinggal tambahin DB, misalnya new DB helper. Nanti disk-nya seperti kemarin, tinggal di alt enter. Nanti dia akan membuat override baru, kayak gitu. Ini rumusnya yang kemarin ditambahkan dengan boolean isi data sama DB insert user data yang seperti di sini. Mana tadi? Nah ini. Lalu input alas tinggi miring, if isi data sama dengan true. Terus ini toast make text ini jadi kalau misalnya di Android itu kan suka ada misalnya notifikasi tapi bukan pop up, itu notifikasi kayak di bawahnya gitu, yang dia muncul habis itu hilang gitu. Jadi kayak notifikasi singkat gitu. Lalu yang ada fungsi dari button tampil, set on click listener, view oke. Dengan toast make text data tidak ditemukan, misalnya langsung ditampilkan ya, jadi nggak ada datanya karena belum di create. Kalau misalnya dia dihitung dulu lalu ditampilkan, dia akan tampil. Lalu di bawahnya ada public void show message untuk berupa pop up. Ini pop up untuk nih hasil luas jajar genjang, jadi untuk seperti apa ya, history, semacam pop up history gitu. Jadi dia akan menampilkan ini menarik dari public void ini, show message ini. Oke, terus apa lagi ya? Ini udah, kita code aja biar nggak penuh. Ini juga kita code. Oke, tinggal kita coba run dulu. Oke, sekarang kita coba run dulu. Kita geser dulu. Run pakai emulator. Tunggu sebentar, Gradle. Nah, instalasi launching activity. Nah, seperti ini tampilannya ketika dijalankan aplikasinya. Coba ke luas. Misalnya luasnya 10, tingginya 10. Kita hitung, udah tampil di sini, dan ini ada pop up data tersimpan itu dari apa tadi? Dari show message. Bukan. Dari toast make text. Yang ini nih. Ini dari
tools. Aduh, hilang. Tools, make text, data tersimpan. Nih, kayak gini. Nih, data tersimpan. Oke. Nah, untuk tampilnya dia pakai show message. Tampil. Nah, kalau show message pop up kayak gini. Kalau tools make text itu kayak notifikasi singkat aja kayak gitu, langsung hilang. Alas 10, tinggi 10, hasil 100. Oke. Sekarang kita balik ke keliling 10 40 ya, data tersimpan. Ya, ini juga udah benar, alas tinggi. Loh, alas tinggi, alas sisi miring, salah ini, salah ketik, harusnya alas sisi miring. Oke, tapi penghitungnya benar ya, dan pop-upnya juga benar dari penampilan aplikasi, menampilkan nilai yang disimpannya tadi. Lalu kita coba close aplikasinya, dan di sini sudah disetting untuk iconnya. Kita zoom dulu. Nah, ini kalkulator jejar genjangnya dengan ikonnya seperti ini. Buka. Nah, ini aplikasinya. Jadi sudah digunakan untuk icon si aplikasinya. Cara ganti ikonnya gimana? Cara ganti ikonnya kita ke app, lalu klik kanan, new yang image asset. Nah, ini kan udah ada roundnya. Tinggal kita pilih mau yang mana, gambarnya atau ikonnya yang mau digunain yang mana gitu. Saya di sini pakai back, pakai ini deh, rolling back ya. Nah, dia akan jadi kayak gini kan. Tinggal nanti ada beberapa settingan yang harus dilakukan biar disempurnain lah, dirapihin. Oke. Terus itu apa lagi ya? Map. Jadi ikonnya akan ada di sini di dalam folder map.xml gitu. Oke, database helper udah. Activity Java nggak beda sama kemarin, tinggal ditambahin code buat query database helpernya. Ini juga sama, menu utama udah disetting untuk UI-nya dan direct button luas. Oke, udah. Oke, saya rasa segitu aja yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan dari aplikasinya, yang mana tadi kalau dirangkum mulai dari UI-nya ada perkembangan dengan menu utama dan ditambahkan dengan satu menu lagi yaitu keliling. Lalu fiturnya sudah bisa melihat semacam history gitu, history apa yang sudah dihitung. Lalu dengan menggunakan SQLite ya. Lalu untuk selanjutnya itu perkembangan dari iconnya. Jadi biasanya kan kalau misalnya dari Android Studio itu icon otomatisnya gambar kepala icon Android itu dengan latar belakang hijau. Nah, ini udah bisa diganti. Saya rasa segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.